Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam ibadah daring GKI Lasem. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah dalam segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Tersenyumlah dalam suka dan duka, karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, di Allah dihinaku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kekayaan, kemewahan boleh kau ambil, kekuatan, kedudukan boleh kau ambil, asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kebaktian minggu ini terjadi karena kuasa kasih Tuhan Allah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini tema kebaktian hari ini adalah bersiap menabur. Persiapan adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita dalam melakukan segala sesuatu. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita memiliki tanggung jawab sebagai pewarta firman Allah. Tentu kita harus memiliki persiapan yang tepat, sehingga kita dapat siap mewartakan dan juga menerima hasil pewartaan kita. Namun seringkali kita kurang mempersiapkan diri kita dengan baik dan merasa lelah, jenuh, malas dalam menjalankan pelayanan kita. Untuk itu, marilah kita datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pada saat ini kami bersama-sama bersyukur untuk segala kasih setiamu yang terus boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Engkau terus memelihara kehidupan kami. Engkau terus mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Bahkan melampaui apa yang kami pikirkan, Engkau menyediakan bagi kami. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang begitu besar. Engkau terus menyertai akan pekerjaan-pekerjaan kami dan apa yang kami lakukan. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang selalu mau mendukung akan kehidupan kami. Tapi Tuhan, seringkali justru kamilah yang kurang percaya, kurang menyadari akan kehadiran-Mu, akan pekerjaan-pekerjaan-Mu, akan mujizat-mujizat yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami. Kami seringkali mengeluh akan beratnya kehidupan kami yang kami jalani, tantangan-tantangan yang kami hadapi. Karena itu Tuhan, kami pada saat ini datang di hadapan-Mu untuk memohon kiranya Engkau mau mengampuni akan segala kurangan dan kesalahan kami.
segala pelanggaran-pelanggaran kami. Ketika kami hidup tidak seturut dengan kehendak-Mu, kami tidak berjalan seturut apa yang menjadi rencana Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Dalam perkataan kami, di dalam tingkah laku kami, apalagi yang ada di dalam pikiran kami. Engkau tahu akan segala sesuatunya. Kami mohon Tuhan, Engkau yang kuduskan kami, sehingga kami boleh dilayakkan di hadapan-Mu. Dan kami percaya di dalam Yesus Kristus, Engkau terus mau menunjukkan akan kasih setia-Mu. Karena Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang kudus. Dan kami percaya Engkau mau memberikan pengampunan pada kami. Dan kami mohon, ya Roh Kudus, tetaplah tinggal di dalam kehidupan kami, menolong kami, sehingga kehidupan kami boleh semakin hari boleh seturut dengan kehendak-Mu. Kami naikkan akan permohonan ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus yang mengasihi kami. Amin. Bagi setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan dan memberikan kasih anugerah-Nya kepada kita. Tuhan mengampuni saudara, dan sabdanya yang menjadi berita anugerah bagi kita terambil dari Mazmur 126 ayat yang kelima sampai dengan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Marilah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan datang kembali pada Tuhan di dalam doa untuk mohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita bersama-sama membaca, mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu kembali
Kami bersama-sama bersyukur untuk kasih setiamu yang terus Engkau mau nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau mau mengampuni dan membaharui selalu kehidupan kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami ketika kami bersama-sama akan membaca, mendengar, merenungkan akan firman-Mu. Mampukanlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan bahkan mampukanlah kami ya Tuhan juga untuk dapat melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Kami sungguh mohon akan pertolongan dan bimbingan-Mu ya Roh Kudus. Di dalam Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami mohon ya Bapa dan Roh Kudus. Amin. Pagi mula puji-pujian di Sion, kepadamu-lah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Kau indahkan tanah itu, beri kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Penuh berisi air, batang airnya Allah. Kau sediakan gandum bagi mereka. Kau mengairi alur bajaknya. Kau membasahi gumpalan tanahnya. Dan dengan tirus hujan kau mengemburkan tanahnya. Kau berkati semua tumbuhannya. Pagi mula puji-pujian di Sion, kepadamu-lah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Kau mahkotai tahun dengan kebaikan, jejakmu Tuhan mengeluarkan lemah. Tanah gurun pun menitik, bukit bersorak-sorai. Padang rumput berpakaikan kambing domba. Lembah-lembah semua subur berselimutkan gandum. Semuanya bersorak dan bernyanyi. Pagi mula puji-pujian di Sion, kepadamu-lah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Injil Yesus Kristus terambil dari Matius 13 ayat yang pertama sampai dengan 9, dilanjutkan pasal 18 sampai dengan 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering,
karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia kita yang bukan saja mendengar firman Allah, tapi yang juga melakukannya di dalam kehidupan ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa pandemi ini, demi ketahanan pangan di negara Republik Indonesia, pemerintah Presiden Jokowi menghimbau masyarakat untuk menanam atau memanfaatkan tanah atau lahan di sekitar rumah dengan menanam tanaman yang menghasilkan buah atau bahan makanan atau minuman. Pemerintah menganjurkan bukan hanya menanam padi, tetapi juga sayur-sayuran, buah-buahan, dan bahan makanan atau minuman yang lainnya. Dan bahkan rempah-rempah. Hal ini menurut saya sangatlah tepat, saudara. Karena dengan tersedianya bahan makanan atau minuman tersebut dapat mengurangi dampak-dampak dari krisis yang disebabkan pandemi COVID-19 ini. Kebutuhan sayur atau buah dapat tercukupi dari halaman kita sendiri, dari sekitar rumah. Salah satu famili saya, dia adalah lulusan teknik mesin di Jerman, ikut berperan serta di dalam mengusahakan ketahanan pangan. Dia menanam padi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetapi bercocok tanam bukanlah urusan yang mudah. Bukan saja tergantung dari orang yang menanam, tetapi juga media yang ditanam sangat mempengaruhi tumbuh kembang tanaman tersebut. Ketika kita menanam tanaman di tempat yang tandus dan kering, maka tanaman tersebut akan kurus. Tetapi bila kita menanam tanaman di tanah atau tempat yang subur, maka tanaman tersebut akan berbuah dengan baik. Dalam Injil yang kita baca, saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur, benih dan media tanam. Apa yang dimaksud dengan benih? Saudara, sudah sangat jelas Tuhan Yesus menerangkan itu di dalam ayat yang ke-19 sampai dengan 23. Bahwa benih yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah firman Allah. Menarik sekali, saudara, mengapa Tuhan Yesus mengumpamakan firman Tuhan itu sebagai benih.
Jadi di sini firman Tuhan bukanlah sesuatu benda yang mati, tetapi sesuatu yang hidup. Bukan kata-kata kosong, tetapi sesuatu yang dapat bertumbuh dan dapat memberikan buah manfaat bagi orang yang menerimanya. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11, dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Di sini kembali dijelaskan bahwa firman Tuhan adalah sesuatu yang berkuasa memberikan kehidupan dan berkat bagi yang menerimanya. Begitu powerful dan berartinya firman Tuhan dalam kehidupan manusia, sehingga banyak sekali ada gambaran tentang firman Tuhan. Seperti salju, hujan, air, dan sinar matahari yang memberi kehidupan dan kesegaran maupun kehangatan. Selanjutnya, saudara, siapakah yang dimaksudkan penabur? Dalam bacaan firman Tuhan yang kita baca, memang tidak secara jelas menyebut siapa penabur itu. Tetapi secara tersirat, sesungguhnya penabur itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tetapi juga bisa diartikan secara umum bahwa penabur itu adalah juga para nabi atau orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai tugas untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, ini bukan tugas pendeta atau penginjil atau guru. Tetapi sesungguhnya ini adalah tugas setiap orang percaya. Karena di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara, di sini mau mengatakan pada kita bahwa setiap orang percaya, kita semua adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk memberitakan kabar baik Injil Kristus kepada semua orang. Apalagi kita sebagai orang tua, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 9 dikatakan di sana, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Di sini jelas sekali, saudara, sesungguhnya orang tua perintahkan Tuhan dan mempunyai tugas dan peran yang sangat penting di dalam pertumbuhan iman dan spiritualitas anak-anak. Orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka dalam bertumbuh dalam iman mereka. Pendidikan iman dan pertumbuhan spiritualitas anak pada masa kanak-kanak akan mempengaruhi dalam pembentukan karakter anak-anak tersebut pada masa depannya. Oleh karena itu, saudara, peran dan tanggung jawab ini janganlah kita lupakan. Seorang pendeta yang bernama Max Holman, dia mengingatkan kembali
bahwa pendidikan iman adalah tanggung jawab setiap orang tua, bukan hanya gereja. Bahkan gereja harus mendukung dan mendorong supaya pendidikan iman dan perkembangan spiritualitas dapat benar-benar terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga, di dalam rumah. Jadi bukan hanya di gereja, tetapi justru yang terutama di rumah masing-masing. Saudara, yang ketiga, dalam perumpamaan tentang penabur, Tuhan Yesus menyoroti secara khusus media tanam di mana benih firman Tuhan itu jatuh. Dan rupanya media tanam benih tersebut sangat mempengaruhi pertumbuhan benih. Seperti telah disampaikan di atas bahwa benih adalah firman Tuhan. Jadi apakah yang dimaksudkan Tuhan dengan jalan tanah berbatu, tanah bersemak, tanah yang subur? Media tanam sesungguhnya adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Yang pertama, benih firman Tuhan yang jatuh di jalan adalah orang yang mendengarkan firman, tetapi tidak mengerti makna firman Tuhan. Sehingga firman itu diambil daripadanya oleh si iblis. Oleh karena itu pentingnya kita sungguh-sungguh untuk memahami firman Tuhan. Yang kedua, benih firman Tuhan yang jatuh di tanah berbatu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerti dan bersukacita, tetapi tidak mau berakar dalam kehidupan yang sulit. Karena sulit dan kerasnya kehidupan yang dipenuhi dengan penindasan dan penganiayaan, maka firman Tuhan yang dia terima akhirnya tidak dapat bertumbuh. Dan orang itu akhirnya menjadi murtad. Banyak orang percaya, saudara, akhirnya meninggalkan Tuhan karena tidak tahan terhadap kesulitan hidup. Tidak tahan terhadap berbagai macam penderitaan, salib yang harus dia pikul. Yang ketiga, saudara, benih firman Tuhan yang jatuh di semak belukar adalah orang yang menerima firman Tuhan. Tetapi karena khawatir dan tipu daya kekayaan, maka benih firman Tuhan yang tumbuh tersebut tidak dapat berbuah. Banyak orang percaya juga dalam kehidupannya tidak dapat berbuah karena hatinya dan pikirannya, saudara, dipenuhi kekhawatiran akan kehidupannya. Bahkan kehidupannya masih dalam kehidupan daging. Orientasi hidupnya bukanlah kehidupan menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan atau roh Allah, tetapi hidup di dalam kehidupan daging hanya untuk memuaskan keinginan dagingnya. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-5 dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi pikiran yang dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat daging dapat membuat kita tidak dapat berbuah. Tidak dapat hidup seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tidak membuat kita bisa melakukan banyak hal untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk sesama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang terakhir, benih firman Tuhan yang jatuh di tanah yang subur adalah orang-orang yang mendengar dan memahami firman Tuhan, sehingga ia berbuah. Dalam Injil sinopsis yang lain, dalam Lukas 8 ayat yang ke-15, katakan, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mendengarkan firman itu,
menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini jelas sekali bahwa orang-orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan mau melakukan akan kehendak Tuhan di dalam ketekunan, ialah tanah yang subur itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita berusaha untuk merefleksikan firman Tuhan pada saat ini dalam kehidupan kita. Bagaimanakah kehidupan kita? Ada dua hal yang mungkin bisa kita renungkan. Yaitu yang pertama sebagai media tanam. Saudara, seperti apakah kita? Jalan, tanah berbatu, ataukah tanah semak duri? Atau tanah yang subur? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang sungguh antusias menyambut firman Tuhan, mau memahami firman Tuhan, mau menyimpan firman Tuhan, merenungkan itu, dan menjadikan itu rema, menjadikan firman Tuhan itu petunjuk di dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Perintah Tuhan. Kalau kita, saudara, mau menerima firman Tuhan, mau memahami, bahkan mau melakukan firman Tuhan, saudara menjadi tanah-tanah yang subur untuk firman Tuhan. Jangan kita menjadi tanah yang berbatu atau tanah yang bersemak duri, atau jalan yang sebentar saja kita menerima firman Tuhan dan kita melupakan. Tetapi marilah kita menjadi tanah-tanah yang subur, yang selalu antusias untuk mendengar firman Tuhan. Saudara, ada orang anak yang beberapa waktu lalu viral di video. Anak ini masih kecil, tapi dia begitu berantusias menjadi seorang penginjil atau pendeta. Saya rasa, saudara, ini karena anak itu memang punya kerinduan itu. Beberapa waktu yang lalu juga kita melihat ada sebuah video klip orang-orang Papua yang bersukacita, berantusias untuk menerima Alkitab dalam bahasa mereka. Kita punya Alkitab, kita mempunyai kemudahan untuk membaca, bahkan sekarang di smartphone saudara dapat membaca, merenungkan firman Tuhan. Sungguhkah kita menggunakan waktu kita untuk mendengar firman Tuhan, memahami, dan berusaha untuk melakukan? Biarlah ini menjadi kerinduan kita. Yang kedua, saudara, sudahkah kita sebagai penabur, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita dipanggil Tuhan untuk melakukan tugas mendidik orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mengabarkan Injil itu kepada orang-orang sekitar kita, dan bahkan mendidik mereka untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Saudara-saudara, tidak usah jauh-jauh dahulu. Mulailah dari dalam kehidupan keluarga kita. Sudahkah firman Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi fokus di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita? Apakah kita sudah mengajarkan siang malam
anak-anak kita untuk sungguh-sungguh bertumbuh di dalam firman Tuhan. Saudara, ingatlah saudara bahwa ketika kita punya tugas menjadi penabur, yang harus kita lakukan adalah kita harus selalu mau menabur. Melakukan itu dengan setia. Dan biarlah Tuhan yang bekerja di dalam hati setiap orang, termasuk anak-anak kita. Nah saudara, ketika kita menabur dengan setia, mengajarkan itu, mengadakan ibadah keluarga, membaca firman Tuhan bersama-sama, berdoa bersama-sama, saudara sudah melakukan apa yang menjadi tugas kita sebagai orang nabur. Kita sebagai orang-orang yang diminta Tuhan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, kita pun juga harusnya melakukan itu. Beberapa hari ini saudara, saya dikenalkan dengan seseorang yang sebetulnya tidak mengenal saya, tapi ketika orang tersebut mendengar kebutuhan dari sekolah Kristen Dorcas akan kebutuhan LCD, orang ini segera menanggapi dengan positif. Dia langsung memberikan dan membantu. Saya rasa saudara, dia adalah seorang penabur. Dia melakukan tugasnya dengan baik. Nah, saudara, marilah kita dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga punya tugas untuk menjadi saksi Tuhan. Dimanapun saudara berada, jadilah penabur. Memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kasih Tuhan, menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Tuhan memampukan saudara dan saya. Amin. Bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad, marilah dengan berdiri kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, apabila saudara rindu memberi persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan, silakan saudara mengumpulkan persembahan saudara di rumah masing-masing, dan setelah terkumpul dapat saudara titipkan kepada Penatua Mariani atau Penatua Reni Damayanti, atau saudara dapat mengirim persembahan saudara ke rekening GKI Lasem, Bank Mandiri 135 0090 130 871. Sebagai dasar persembahan kita terambil dari Mazmur 107 ayat yang ke-22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nanti kaluayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk tubuhnya, kita akan bersuka bawa berkasnya.
kita akan bersuka bawa berkasnya. Marilah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa-doa kita. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu kembali, kami bersama-sama mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh menyapa kami pada saat ini, yang kembali mengingatkan kami sebagai media tanam firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi tanah yang gembur dan subur untuk menerima firman Tuhan dan bahkan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dan kami sebagai penabur, biarlah Tuhan Engkau yang tolong kami, beri kepada kami semangat selalu dan hikmat-Mu untuk dapat mengabarkan Injil Kristus kepada orang-orang di sekeliling kami, khusus untuk keluarga kami, sehingga saudara kami, anak-anak kami, orang-orang yang ada di sekitar kami boleh menerimakan kabar baik itu dan Injil yang menyelamatkan dan membaharui kehidupan mereka. Kami sungguh mohon Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Kami saat ini juga berdoa Tuhan, bersyukur untuk persembahan yang kami kumpulkan di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati akan persembahan kami, memakai persembahan kami ini menjadi sarana untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk pemberitaan kabar baik-Mu kepada orang-orang sekeliling kami. Kami mohon Tuhan, tolonglah kami untuk juga mempersembahkan bukan hanya harta kami, tetapi kehidupan kami, tenaga kami, pikiran kami, segala apa yang ada pada kami persembahkan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau yang biarlah memberkati orang-orang yang dari luar kota ikut persembahkan pada saat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati akan keluarga mereka, sehingga kehidupan mereka juga terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan selalu dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk situasi dan kondisi pada saat ini di mana pandemi COVID-19 masih menjadi pergumulan kami. Kami mohon Tuhan, biarlah pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir karena kasih dan kuasa-Mu. Kami mohon Tuhan, berilah kepada seluruh masyarakat hikmat-Mu, kesadaran untuk sungguh-sungguh hidup dengan lebih disiplin di masa-masa new normal ini, mematuhi protokol kesehatan yang dihimbaukan oleh pemerintah. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan yang berikan kepada mereka hikmat-Mu di dalam mengatasi dampak-dampak dari pandemi COVID-19 ini. Sehingga dampak-dampak dari krisis pandemi COVID-19 ini dapat teratasi dengan baik karena pertolongan yang daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk khususnya para dokter dan para medis yang menangani pandemi COVID-19. Berilah kepada mereka selalu perlindungan dan kesehatan, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dan berkatilah setiap apa yang diusahakan mereka, sehingga banyak pasien yang dapat tertolong dan terselamatkan oleh pekerjaan tangan mereka. Kami sungguh mohon Tuhan, berkatilah kehidupan mereka, juga keluarga mereka yang sudah mengabdi bagi masyarakat, bagi negeri ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Lasem. Tuhan yang terus memberkati akan kehidupan kami semua, dan biarlah kami boleh menjalani kehidupan hari lepas hari karena pertolongan dan berkat daripada-Mu saja. Kami percaya akan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya akan kasih setia-Mu yang tidak pernah putus dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan,
Engkau yang berikan selalu kami perlindungan, berikan kepada kami selalu kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk mereka yang berusia lanjut, yang mungkin lemah tubuh. Tuhan yang biarlah terus memberikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan selalu. Biarlah kehadiran-Mu boleh dirasakan mereka. Dan kami mohon Tuhan, kuatkan selalu iman mereka. Sehingga kehidupan iman, pengharapan dan kasih mereka boleh terpelihara oleh-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sakit. Kami mau berdoa untuk Ibu Weni Rosalinda. Kami mau berdoa untuk Ibu Sustri, Bapak Punto Karno. Kami mau berdoa untuk Saudari Tiara dan mungkin beberapa saudara kami yang dalam proses pemulihan, kesembuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan yang biarlah terus memberikan kepada mereka berkat-Mu dan kesembuhan yang daripada-Mu. Kami mohonkan akan doa kami yang jauh sempurna ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Gembala kami yang setia. Amin. Masa muda namamu-lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memakan, berbuahlah tuaian pun besar. Teladan sudah kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersama-Mu di Firdaus kemuliaan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, menjadi pewarta firman Allah tidaklah mudah. Karena itu, kita perlu pimpinan Roh Kudus agar kita dapat hidup menurut Roh. Sehingga kita tidak mudah putus asa dalam menjalankan tugas pewartaan firman Allah melalui tutur kata dan tindakan kita. Marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengkokohkan saudara, agar mampu menjadi saksi yang memancarkan kasih Allah di bumi sekarang dan selamanya. Amin.